Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kemiskinan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau suatu rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup layak. Nah, kebutuhan dasar ini mencakup kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial, serta kebutuhan produktif. Kemiskinan masih menjadi persoalan sosial ekonomi yang cukup serius di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Timur. Menurut penelitian Todaro dan Smith pada tahun 2020, kemiskinan tidak hanya dilihat dari rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga dilihat dari akses pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta sumber daya produktif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada Maret tahun 2023 sampai 10,35%, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum merata di seluruh kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Tingkat kemiskinan pastinya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, salah satunya yaitu IPM, Indeks Pembangunan Manusia. IPM yang tinggi mencerminkan kualitas SDM yang baik sehingga dapat menurunkan kemiskinan melalui peningkatan produktivitas serta daya saing tenaga kerja. Selain IPM, jumlah penduduk juga termasuk salah satu yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Populasi besar bisa mendorong aktivitas ekonomi, namun tanpa diiringi dengan pemerataan kesempatan kerja dan kualitas pendidikan justru dapat meningkatkan beban sosial. Penelitian ini kami lakukan untuk memahami hubungan antara indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk, serta tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur yang memiliki kondisi sosial ekonomi yang sangat beragam, mulai dari daerah yang maju hingga wilayah-wilayah pedesaan yang masih terpencil. Hasil penelitian ini kami harapkan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang lebih inklusif, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan kesempatan ekonomi. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi. Variabel yang mempengaruhi yang kami ambil adalah indeks pembangunan manusia atau IPM dan jumlah penduduk merupakan dua faktor yang sering digunakan untuk menjelaskan kondisi sosial ekonomi suatu wilayah. IPM menggambarkan kualitas hidup masyarakat melalui 3 dimensi utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Dengan daerah dengan IPM yang tinggi biasanya memiliki penduduk yang lebih sehat, berpendidikan, dan produktif, sehingga kondisi kesejahteraannya cenderung lebih baik. Nah, sementara itu, jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar populasi di suatu wilayah. Dapat menjadi potensi jika diikuti dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan fasilitas publik yang memadai. Namun juga dapat menjadi beban jika tidak diimbangi dengan pembangunan ekonomi yang cukup. Kedua faktor ini sama-sama penting untuk memahami dinamika sosial, ekonomi suatu daerah, serta bagaimana kondisi kemiskinan dapat terbentuk atau berubah dari waktu ke waktu. Pada slide ini menampilkan data yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari 3 variabel utama yang untuk setiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023. Variabel pertama adalah persentase penduduk miskin, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua adalah jumlah penduduk yang menampilkan semua populasi di setiap kabupaten atau kota. Variabel ketiga adalah indeks pembangunan manusia atau IPM, yang menggambarkan kualitas hidup masyarakat berdasarkan aspek pendidikan, kesehatan, dan produktivitas. Data ini bersifat cross-section, artinya seluruh angka dihimpun pada satu tahun. Informasi dalam tabel ini menjadi dasar utama melakukan analisis hubungan antara IPM, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan pada daerah di Jawa Timur. Nah, selanjutnya itu mengenai metode penelitian yang kami gunakan dalam analisis kami. Yang pertama itu ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model tersebut bersifat Bayes linear unbiased estimator atau BLUE, dan untuk mengetahui apakah model regresi tersebut memenuhi syarat agar hasil analisis valid dan dapat dipercaya. Uji asumsi klasik tersebut antara lain yang pertama ada uji normalitas residual. Uji normalitas residual dilakukan dengan Kolmogorov-Smirnov test dengan tujuan untuk mengetahui apakah residual data itu berdistribusi normal atau tidak. Model dianggap baik jika nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05.
Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini dilakukan dengan Breuss-Pagan test, di mana bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan sebaran residual dalam model regresi. Jika nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka dikatakan tidak ada terjadinya heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi tinggi antara satu sama lain variabel independen atau variabel bebas. Uji multikolinearitas ini dilakukan dengan fifth test, di mana model dianggap bebas dari multikolinearitas itu jika nilai fifth-nya kurang dari 10. Dan metode yang kedua itu ada metode OLS. Metode OLS ini umumnya digunakan dalam analisis regresi linear untuk mengestimasi parameter atau koefisien model regresi. Metode OLS ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari variabel independen, yaitu jumlah penduduk dan IPM, terhadap variabel dependen, yaitu persentase penduduk miskin. Metode OLS ini dilakukan dengan meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Nah, kedua metode ini, baik uji asumsi klasik dan juga metode OLS, menjadi landasan dalam memastikan bahwa analisis yang dilakukan itu valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu di hasil dan pembahasan. Nah, oke, kita masuk ke uji normalitas. Nah, jadi berdasarkan hasil dapatkan yaitu 0,83, yang berarti itu lebih dari 0,05, dapat disimpulkan bahwasanya data kita ini residualnya itu berdistribusi normal. Lalu masuk ke uji multikolinearitasnya. Nah, jadi berdasarkan hasil yang didapatkan, nilai FIF kedua variabel kita ini itu kurang dari 10, yang berarti tidak terjadi multikolinearitas dari variabel yang kita punya. Untuk heteroskedastisitas itu didapatlah hasil 0,037, yang berarti itu kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya terjadi heteroskedastisitas atau data kita ini bersifat tidak homogen. Lalu kita masuk ke uji T dan uji F. Jadi uji T ini kan tujuannya untuk melihat variabel mana yang berpengaruh signifikan terhadap Y kita. Nah, jadi Y kita di sini itu adalah persentase penduduk miskin. Nah, kita lihat di variabel pertama, yaitu indeks pembangunan manusia atau X1. Nah, nilai p-value-nya yaitu 0,0000000105, yang berarti itu kurang dari 0,05. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya variabel indeks pembangunan manusia itu berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin atau Y, atau sebagai Y dari model kita ini. Lalu untuk variabel jumlah penduduk, kita lihat bahwasanya nilai p-value-nya yaitu 0,52, yang berarti itu kan lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya jumlah penduduk ini, variabel jumlah penduduk ini tidak berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji F-nya. Nah, jadi uji F ini kita ingin melihat signifikan antara semua model kita ini secara keseluruhannya dengan Y kita atau persentase penduduk miskin. Nah, kita lihat bahwasanya nilai signifikan F-nya yaitu 0,00000639, yang berarti itu kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwasanya model kita ini setidaknya satu variabel X dari model kita ini itu berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin. Oke, selanjutnya kita masuk ke hasil koefisien determinasinya. Nah, jadi tujuan kita itu ingin melihat berapakah nilai R² dari keseluruhan model kita. Nah, dapat kita lihat bahwasanya nilainya yaitu 0,66 atau 66%. Dapat disimpulkan bahwasannya 66% varians dapat dijelaskan oleh model kita ini, sementara 34% lagi dijelaskan oleh variabel yang tidak kita teliti pada penelitian kali ini. Nah, kemudian didapatlah modelnya yaitu
Y sama dengan 62,28 dikurang 0,6995 X1 dikurang 0,0000041113 X2. Nah, selanjutnya, setelah dilakukan uji T, didapatlah persamaannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan persamaan tersebut, interpretasinya adalah secara ekonomi, setiap kenaikan 1 IPM dapat menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 0,6995 poin jika dianggap jumlah penduduk konstan atau tidak mempengaruhi, dalam hal ini bernilai 0. Berdasarkan model itu juga, secara ekonomi setiap kenaikan 1 juta penduduk akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,4113 poin persentase jika IPM dianggap konstan atau tidak berpengaruh, dalam hal ini bernilai 0. Nah, mungkin terjadi kebingungan gini, kenapa jumlah penduduk semakin besar malah mengurangi persentase penduduk miskin. Di daerah padat penduduk seperti di Jawa Timur, daerah-daerah padat penduduk seperti pada kota Surabaya, itu malah lapangan pekerjaan yang ditawarkan tuh semakin banyak. Ketika lapangan pekerjaan semakin banyak, otomatis persentase penduduk miskin juga semakin mengecil. Nah, tentu kalau IPM sudah masuk akal lah ya, semakin besar IPM maka persentase penduduk miskin juga semakin sedikit. Nah, kemudian apa sih kesimpulan dari hasil presentasi kami? Berdasarkan hasil presentasi kami ini adalah secara ringkas, model regresi yang telah diperoleh dari hasil analisis menunjukkan bahwa IPM tersendiri memiliki pengaruh yang secara signifikan terhadap persentase penduduk miskin, sedangkan jumlah penduduk memiliki pengaruh yang tidak signifikan secara statistik di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Kemudian, apa sih saran yang bisa kami berikan kepada pemerintah dan orang sekitar kami? Diharapkan bagi pemerintah adalah memfokuskan kepada kebijakan-kebijakannya kepada hal-hal yang berbau IPM. Kenapa begitu? Karena jelas secara statistik IPM tersebut berpengaruh signifikan dan dapat mengurangi persentase penduduk miskin tersebut. Nah, kemudian untuk jumlah penduduk, pemerintah harus bisa memfokuskan kebijakan kepada daerah-daerah yang dengan jumlah penduduknya sedikit. Karena berdasarkan data kami juga bahwa jumlah penduduk yang sedikit malah dapat meningkatkan persentase penduduk miskin tersebut.